Di masa kekuasaan Kesultanan Cirebon pada abad ke-15 sampai 16 Masehi, terdapat salah satu tokoh yang diperhitungkan kiprahnya, bernama Ki Gede Bungko. Sosok pahlawan dari Kesultanan Cirebon tersebut dianggap berpengaruh, lantaran posisinya sebagai Panglima Angkatan Laut yang menghalau sejumlah kejahatan di Laut Jawa. Beliau pernah turut andil saat penumpasan bangsa Portugis bersama Kerajaan Demak di Pelabuhan Sunda Kelapa Batavia pada tahun 1522 Masehi. Berdasarkan catatan naskah Serat Carup Kanda karangan Pangeran Abdul Hamid Sukamajaya tahun 1840 menyebutkan jika ia merupakan sosok penting lantaran pengalamannya sebagai Panglima Angkatan Laut tak diragukan lagi. Sebelum diberi gelar oleh Sunan Gunung Jati, Ki Gede Bungko pernah menjadi Panglima Angkatan Laut dari Kerajaan Majapahit. Dikisahkan jika Ki Gede Bungko merupakan murid dari Sunan Ampel yang kemudian diboyong oleh Sunan Gunung Jati untuk membantu kerajaan dari Kesultanan Cirebon. Sebagai sosok yang sempat bertugas di Kerajaan Majapahit, Ki Gede Bungko disebutkan sebagai pendatang asal Blambangan, Banyuwangi dengan nama asli Jaka Taruna. Ia bertemu dengan Sunan Gunung Jati saat sowan ke Surabaya untuk menemui Sunan Ampel. Ketika itu Jaka Taruna diutus oleh Sunan Ampel usai bertapa 11 tahun untuk mendampingi Sunan Gunung Jati ke wilayah Jawa bagian barat. Nama Ki Gede Bungko sendiri merupakan pemberian Sunan Gunung Jati usai Jaka Taruna diberikan jabatan sebagai penguasa atau Ki Gede di Desa Bungko, kawasan pesisir barat Laut Cirebon, dan berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hingga saat ini, sisa peninggalannya masih tersisa, yakni Angklung Bungko yang terus dirawat oleh masyarakat setempat. Ki Gede Bungko dulu amat menggemari permainan musik dari bambu tersebut, hingga dijadikannya sebagai hiburan di sela-sela kegiatan pengamanannya dan menjalankan pemerintahan Desa Bungko. Di lokasi, ia juga turut dikenal dengan nama Syekh Benting. Selamat datang di channel Duo Saudara TV. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kiprahnya pun turut diandalkan karena mampu menumpas perampok ganas yang beroperasi di wilayah Laut Jawa, dari mulai Laut Pekalongan hingga kawasan Jakarta. Kejadian tersebut bermula saat putra mahkota Sunan Gunung Jati, Pangeran Brata Kelana, dirampok oleh Luwu Ijo. Pasukan perampok yang menguasai laut kawasan Gebang hingga Mundu. Saat itu, Pangeran Brata Kelana bersama puluhan pengawalnya terbunuh di atas kapal ketika akan memasuki perairan Cirebon. Hartanya pun dirampas dan mayatnya dibuang ke laut setelah ditombak Luwu Ijo. Sunan Gunung Jati yang sedih karena calon penerusnya meninggal kemudian menugaskan Ki Gede Bungko untuk membasmi Luwu Ijo dan ratusan pasukannya hingga tak tersisa. Setelah itu, kondisi perairan utara Jawa pun stabil dan perekonomian internasional atau perdagangan rempah di Cirebon berjalan sukses. Hal yang menarik dari keberanian Ki Gede Bungko, ia mampu melawan bangsa Portugis yang saat itu tengah bekerja sama dengan Kerajaan Pajajaran
usai kalah perang dengan Cirebon. Portugis diminta Raja Pajajaran, Surawisesa, untuk menjaga satu-satunya perputaran ekonomi di pelabuhan Sunda Kelapa dengan mengizinkannya mendirikan sebuah benteng. Merasa stabilitas Nusantara terancam, Sunan Gunung Jati lantas mengirim ratusan pasukan untuk menggempur dua sisi, yakni darat dan laut. Saat itu peperangan dipimpin oleh Ki Gede Bungko dengan berpura-pura kalah, dan setelah Portugis lengah, langsung diserang dari darat dan laut. Berkat keberaniannya mengusir bangsa Portugis, ia turut dianugerahi gelar Laksamana. Ki Gede Bungko sendiri diketahui meninggal dunia di Cirebon dan dimakamkan di Desa Bungko. Namun terdapat versi lain menyebutkan beliau dikebumikan di komplek makam Sunan Gunung Jati. Nah, itulah Ki Gede Bungko, Panglima Angkatan Laut Cirebon, yang bisa kami bahas dan kami rangkum. Saya yakin kalian memiliki versi dan pendapat yang berbeda. Maka dari itu silahkan tuangkan pendapat kalian di bawah kolom komentar secara bijak dan santuy. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat di dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S seduluran Selawase. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.